Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Saya hari ini merasa sangat senang sekali. Semoga Anda juga merasakan hal yang sama. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Nusa. Perbincangan yang membahas segala sesuatu yang terjadi di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik itu dari pendidik, peserta didik, dan segala sesuatunya lah yang ada di Nusa yang akan kita jadikan bahan perbincangan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempertemukan Anda sekalian dengan beberapa siswa kami yang memiliki prestasi dan cukup membanggakan. Siapakah mereka? Kita akan bertemu sesaat lagi. Nah, ini dia yang saya janjikan. Kita bertemu dengan salah satu dari beberapa peserta didik kami yang berprestasi ya. Ini dari, silakan langsung diperkenalkan dirinya saja supaya perbincangan kita nantinya jadi lebih menarik, lebih enjoy gitu. Silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Sahada Nabila Az-Zuhra. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di samping peserta didik kami yang berprestasi ini, ada guru pembinanya. Nah, siapakah beliau? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya Salahuddin sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dan juga pendamping atau pembina Sahada pada saat mengikuti lomba FLSDN 2N bidang kriya. Iya baik, sebelumnya selamat ya sudah menjuarai FLS 2N pada bidang kriya. Jadi tahun ini Syahadah adalah peraih prestasi dalam bidang kriya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang dibuat? Kemarin buat bunga dari kerang. Dari kulit kerang ya. Oh iya betul. Jadi bisa diceritakan bagaimana prosesnya, idenya dari mana, terus pengerjaannya itu menurut Syahadah, karena Syahadah pasti suka ya dengan bidang-bidang kriya, pengerjaannya yang gampang kok Bu atau bagaimana, bisa diceritakan? Oke, awalnya itu karena tugas sekolah. Tugas sekolah ya. Ternyata di balik tugas itu ada sisi baiknya ternyata. Terus lanjut? Disuruh buat sesuatu. Yang perempuan itu disuruh buat bunga dari kulit kerang, yang laki-laki itu dari tempurung kelapa. Iya. Nah, karena itu buat bunga dari kerang kan, otomatis bahan dasarnya dari kulit kerang. Iya. Cuman kulit kerangnya itu kan di pasar tuh saya jumpa tuh kan jarang. Jadi bilangnya tuh ada di bagian Mamolo sana. Jadi kalau misalnya saya ke sana tuh kan jauh. Ya, sekedar informasi, Mamolo itu kalau kita ukur dari sekolah itu lumayan melelahkan memang berjarak. Jadi lanjut. Jadi waktu itu teman saya yang dari kelas lain ada yang bilang di daerah lain itu ada bertumpuk-tumpuk kulit kerang, iya. Saya langsung ke sana lah. Saya ambil beberapa, terus saya bawa pulang. Saya buatnya itu waktu malam hari. Malam hari. Ini masih tahap uji coba ya berarti? Iya, saya buat dulu dengan panduan dari YouTube. Ya. Awalnya tuh banyak yang gagal kan karena baru pertama kali gitu kan. Habis itu gagalnya tuh yang seperti apa? Misal saya maunya dilem pakai ini, ternyata kok enggak bisa gitu. Itu kalau yang kegagalan Syahadah Nabila tuh di bagian mananya? Kegagalannya itu ada di waktu pembentukan kulit kerangnya jadi bunga. Oh iya, betul ya. Jadi harus betul-betul teliti buatnya. Harus teliti ya. Iya. Berarti sabar nih ceritanya, harus telaten. Terus setelah di proses pembentukan yang ternyata tidak mudah, kira-kira apa yang membuat Syahadah tetap berusaha gitu? Karena waktu itu saya tuh tipe orang yang kalau misal
ada apa ya, ada something, ada Sesuatu yang nggak bisa ditaklukkan, jadi penasaran gitu ya? Iya. Begitu kah? jadi tertantang gitu Mm-mm. buat saya buat potnya waktu itu kan Mm-mm. itu nggak ada panduan dari YouTube. Saya cuma Jadi betul-betul kreasi sendiri. Iya. Oh. saya menggunakan pikiran sendiri. Saya buat sesuai apa yang saya pikirkan. Mm-mm. Tiba-tiba saya kepikiran hal yang lain. Mm-mm. Apa itu? Dengan memadukan bunga palsu, Palsu, ya. bunga daun begitu, saya gabungin ke bunga kerang saya. Iya. Dibungkus. Oh, begitu ide awalnya gitu, ya. Setelah diproses itu, apa yang kamu uji coba itu yang dibuat lomba atau dibuat kembali pada saat lomba? Dibuat kembali. Dibuat kembali ya. Jadi ceritanya kita sudah menang di pengalaman, sudah nyoba duluan. Jadi pada saat lomba lebih lancar gitu ya. Sekarang kita ke pembinanya. Jadi bagaimana Pak? Menurut Bapak Sahada ini bagaimana ya? Kalau di bidang kriya kan kita melihat seseorang itu berdasarkan bukan hanya tingkat kesabaran ya, ini anak kreatif, kelihatan dari mana dia kalau Sahadah ini kreatif gitu. Bagaimana? Ya, kemarin awalnya memang kegiatan Alkar yang dibuat Sahada Nabila ini itu dari tugas mata pelajaran seni budaya, karena kebetulan juga pada saat itu 2021 ya, negara kita masih COVID, Iya. sehingga pembelajaran Masih blended ya, tatap ya, muka dan masih- daring gitu ya. Daring ya, ada juga tatap muka sekali. Betul. Untuk tugasnya ini saya rasa paling baik, artinya kerapiannya dilihat dari proporsi-proporsi yang ditampilkan, penataannya juga. Memang kemarin dia menggabungkan dari kulit tudai dengan bunga yang dibuat dari plastik. Plastik ya. Namun di situ bisa kita lihat ya nilai estetikanya luar biasa, sehingga ya saya pilih Sahada untuk Mewakili mewakili sekolah. Iya. mengikuti lomba kriya ini. Jadi Itu sejak ya. Oh, iya. Awalnya dari situ sehingga saya ya mencoba, karena saya melihat hasil dengan apa yang ditampilkan itu memang sesuai ya. ya boleh kita. Oh iya betul. Ini bocoran buat Anda warga Nusa, terutama peserta didik ya. Kalau mengerjakan tugas, kerjakan sebaik-baiknya, karena di situ Anda terlihat seperti yang ini Sahada Nabila. Rupanya dia dipilih karena itu tadi hasil tugasnya rapi, komposisi dan segalanya memenuhi kriteria. Kemudian setelah mengikuti lomba, apa sih yang istilahnya, adakah perubahan dari diri Sahada? Misal, oh ternyata aku bisa ya, gitu. Apakah jadi semakin percaya diri atau Anda Bu, yang penting sudah dapat pengalaman, misalnya demikian. Bagaimana Sahada? Tentu saja saya itu semakin percaya diri ya. Apalagi kemarin saya dapat juara. Itu buat saya itu merasa bangga. Bangga gitu ya. Iya. Dari bunga dari kerang, gara-gara itu saya Istilahnya bukan hal yang besar ya, asal kita mau gitu, meskipun dari kulit kerang ternyata bisa mengantarkan kita pada posisi yang membanggakan, jadi juara. Oh gitu ya. Setelah itu, setelah tahu rasanya jadi juara, kira-kira ke depan kamu akan seperti apa? Saya pengen menekuni ini Bu, atau misalnya saya ingin coba hal yang lain yang lebih menantang, seperti Sahada tadi bilang, saya kalau ada ketemu yang menantang tuh suka nggak bisa tidur Bu, misalnya begitu. Jadi bagaimana setelah ini? Saya mungkin mencoba hal-hal yang baru lagi, mungkin dari bahan dasar yang lain lagi. Yang berbeda. Saya coba kreasikan sebaik mungkin. Jadi untuk kesempatan berikutnya dia masih bisa kah Pak? Kalau kan ini FLS event tahunan, jadi Ya. kira-kira dia masih bisa ikut nggak? Insya Allah tahun depan itu saya masih, karena kami punya target juara 1. Oh iya. Jadi yang kemarin ini kita juara dua. Oh betul. Jadi tahun depan targetnya juara 1. Juara. Jadi hati-hati ya buat peserta didik dari sekolah lain.
Kami punya sudah nih. Jadi begitu. Baik, setelah tadi kan selama proses lomba, sekarang kalau kita bicara lomba tidak bicara hadiah kok rasanya kurang seru ya. Kira-kira apa yang Sahada dapatkan dari menjuarai FLS ini? Yang saya dapat ya pengalaman yang baru. Iya. Saya dapat hadiah-hadiah juga dari kemarin. Iya. Sudah bilang terima kasih? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, baik. Sekarang ke pembinanya. Kira-kira apa sih Pak tipsnya untuk kita bisa melihat oh ini anak berpotensi dengan sekali lihat oh dia punya bakat gitu. Bagaimana? Untuk melihat kompetensi dari seorang siswa itu sebenarnya memang kita sebagai guru itu awalnya memang dari kegiatan belajar. Kegiatan belajar, oh ya. Kita perhatikan keuletan siswa dalam mengerjakan. Nah, di situ bisa kita tentukan bahwa siswa ini mungkin ya. Nah, juga kita pasti bisa juga ya. Bisa, ya betul. Jadi saya rasa juga semua guru bidang studi itu biasanya menentukan pilihannya ketika ditunjuk sebagai pendamping atau pembina mau OSN, O2SN, kemudian FLSN itu biasanya dari kegiatan belajar ya. Ya. Di situ kita bisa melihat gambaran-gambaran siswa yang mampu mengikuti event ya. Event tahunan yang diadakan oleh Kemendikbud. Ya, oh baik. Jadi ini bocoran yang berikutnya buat Anda peserta didik di SMA Nusa. Sungguh-sungguh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ternyata selain nilai akademik yang Anda dapat, kita juga melihat sisi lain dari Anda sekalian loh. Jadi itu mungkin ini pertanyaan terakhir. Target tahun depan kita menjuarai FLS, jadi jawara nih ceritanya untuk lingkup Kabupaten Nunukan. Ada enggak? Oh, lingkup provinsi ya? Oh iya, maaf. Kemarin sudah lolos versi tingkat kabupaten, kemudian di provinsi. Nah, baik. Kalau seperti itu, kira-kira kita sudah ada belum persiapan yang bakal kita laksanakan atau kita lakukan? Persiapan itu baik boleh tips atau apa ya yang langkah-langkah supaya kita bisa di target kita itu. Dari Sahadah dulu. Langkah-langkahnya. Iya. Saya itu lagi memikirkan sesuatu mungkin yang saya akan buat nanti. Itu masih rahasia. Oh, masih rahasia. Oh, betul. Iya, jangan sampai ya. Bocor duluan. Oh, ya. Terus kira-kira apa yang persiapannya gitu? Misalnya saya akan berusaha atau berlatihnya lebih porsinya atau bagaimana? Untuk kan target kita sudah jelas nih ceritanya, kita mau juara 1, tinggal langkah ke arah juara 1 itu kira-kira dari Sahadah apa gitu? Saya mungkin akan persiapkan kematangan diri dulu. Setelah itu saya akan siapkan peralatan bahan-bahannya. Riset kecil-kecilan gitu ya. Kalau ini dikombain ini bagus tidak? Mungkin begitu ya salah satunya. Oke, baik. Langkah-langkah yang lainnya rahasia ya. Berikutnya sekarang kalau sudah dari Sahadah, dari pembinanya, kira-kira bagaimana ya supaya target kita tercapai, dan 1 tahun itu kan lumayan panjang. Jadi bagaimana menghadapi istilahnya anak didik kita ini yang kadang kayak mood swing gitu, hari ini semangat, besok atau bagaimana, atau sudah dijadwalkan kamu seminggu ini meriset bahan, berikutnya cobain atau apa, bagaimana? Untuk tahun depan nanti kalau misalkan lomba untuk kegiatan seni itu biasanya soalnya itu muncul 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tapi biasanya kita melihat dari tahun sebelumnya itu biasanya memang mengangkat potensi suatu daerah juga. Oh iya. Seperti kemarin Today itu memang bahan dasarnya Today itu di Kabupaten Nunukan kita memang penghasil Today ya. Iya. Kulit kerannya kan kita manfaatkan supaya memiliki nilai jual. Iya.
untuk tahun depan ya Prediksinya apa kira-kira Pak? prediksinya Kira-kira saja berdasarkan potensi daerah kita. sempat saya terlintas di pikiran saya Bu ya. Iya. Mungkin saya akan coba di buah sawit. Oh, buah sawit ya. Oh iya betul. Selain menghasilkan today kita juga Ya, menghasilkan buah sawit sawit yang ya. kecil atau yang tidak jadi mungkin bisa kita manfaatkan sebagai karya seni yang bernilai jual. Iya, baik. Jadi Sahada sudah dapat referensi ceritanya nih. Kan Nunukan itu banyak yang dihasilkan, salah satunya sawit. Mungkin prediksi kan biasanya tidak jauh gitu. Jadi mungkin bisa dipelajari dari itu. Iya. Jadi mulai hari ini berburunya buah sawit yang gagal ya. Jadi itu. Ini perbincangan kita kali ini bagaimana? Menarik bukan? Dan kita akan bertemu setelah yang berikut ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita hari ini. Jadi ini yang terakhir ya dari Sahada. Kira-kira apa sih yang bisa Sahada sarankan atau harapkan baik untuk Sahada sendiri atau untuk teman-teman kita yang lain sesama anggota Nusa? Bagaimana? Silakan. Dalam kita membuat suatu karya, dalam berkreasi itu kita tuh butuh adanya rasa tekun. Tekun itu bisa dimulai dari tekun terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya membuat niat itu ada, Niat itu ya, menumbuhkan niat ya. Dan juga tekun terhadap karya yang akan kita buat, memaksimalkan ke karya yang kita buat nanti. Dan juga pastinya ada kata menyenangkan ya. Iya, menyenangkan ya, apalagi kalau menang gitu. Iya. Bagaimana rasanya? Rasanya sangat bangga. Sangat bangga. Bisa dapat pengalaman baru. Ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya juga, itu yang paling menarik. Dan juga pastinya dapat teman-teman yang baru. Jadi kalau untuk berprestasi itu tidak ada hal yang tidak menyenangkan ya. Iya. Jadi syaratnya ternyata hanya dua menurut Sahada. Anda harus tekun dan juga memiliki rasa senang, bahagia ketika melakukannya. Baik, kalau Sahada sudah, sekarang ke pembinanya. Bagaimana Pak? Untuk yang warga Nusa yang lain, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, terima kasih untuk siswa-siswa kita yang mungkin memiliki bakat yang biasa mungkin tidak bisa ditampilkan. Ya, memang ketika ada kegiatan bukan yang dilaksanakan langsung oleh Kemendikbud, ya mungkin bisa ditampilkan sehingga kita bisa mengikutkan apabila memang kegiatan yang diikuti itu sesuai dengan yang dilombakan di FLS 2N khususnya gitu. Karena di FLS 2N itu bukan hanya kriya, kemarin kita kan bermacam-macam ya, iya banyak cabang. Ada beberapa cabang yang kita ikuti, ya alhamdulillah ada kriya yang mewakili sekolah kita juara 2 di Provinsi Kalimantan Utara yang diikuti oleh Syahada Nabila. Saya juga ucapkan terima kasih sudah bisa mengharumkan nama sekolah kita SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Iya, baik. Jadi itu ya, Anda jangan bosan-bosan menunjukkan diri Anda gitu. Anda mahir di bidang apa? Karena untuk pelajar, peserta didik, kita bisa berprestasi melalui beberapa bidang, yang terutama bidang akademik dan non akademik. Dan jangan khawatir, pemerintah sudah memfasilitasi itu dengan berbagai wadah. Ada OSN, ada O2SN, dan yang ini yang ada juara dan pembinanya hadir di sini adalah FLS 2N. Jadi demikian ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Salahuddin, terima kasih Sahada. Semoga targetnya tahun depan tercapai. Jadi kita sama-sama, kami yang mendoakan, Anda berdua yang berusaha, dan semoga tetap semangat. Selamat siang. Baik, kalau tadi pembicaraan kita agak santai, meskipun itu adalah perlombaan yang serius, kali ini kita akan pada bidang yang lebih serius dari yang tadi. OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, dan
yang hadir di depan Anda sekalian ini adalah yang berkompeten di bidang itu. Yang pertama kita punya Angelica Stevi. Coba silakan diperkenalkan dirinya dulu supaya lebih rinci. Perkenalkan, nama saya Angelica Stevi. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik, berprestasi dalam bidang mata pelajaran Kimia. wah, ngeri ya, kimia loh. Dan di sebelahnya ada pembinanya. Silahkan Ibu diperkenalkan. Saya Anita Hanifia Budi Utami, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Yang sekaligus pembinanya Stevi ya. Iya, baik. Bagaimana? Seserius mata pelajarannya enggak? Ini wajah-wajah beliau ibunya dan ini anak didiknya. Baik. Pertanyaan pertamanya, bagaimana rasanya menjuarai kimia? Rasanya senang Senang. dan bangga ya Bangga ya? diri sendiri karena bisa menjuarai suatu bidang yang terlihat sulit di mata di mata orang lain. Di mata orang lain sulit, tapi menurut Stevi sendiri bagaimana? Sulit nggak sih? Terkadang ada sulitnya juga. Kadang sulit. Mungkin kalau lebih mengerti bisa dikerjakan dengan gampang. Oh, kalau paham aja, jadi bisa dikerjakan dengan gampang. Sebelum kita lebih jauh tentang itu, kita bicara dulu tentang bagaimana persiapannya. Kalau tadi kan perasaannya setelah menang lomba senang. Terus dalam mempersiapkan itu Olimpiade, apa yang sudah Stevi lakukan? Jadi persiapan saya selama OSN, mungkin saya lebih banyak latihan soal. Terus saya dengan guru pembimbing saya biasanya menyempatkan diri untuk belajar atau mungkin mengerjakan latihan-latihan soal. Terus beliau juga menyempatkan waktu untuk mengajar saya. Kemudian juga harus konsisten dalam mengerjakan soal atau latihan-latihannya. Iya. Tiap hari bertemu soal, nggak pusing? Pusing nggak sih? Pusing. Pusing. Kalau boleh sedikit flashback, apa sih yang menurut Stevi menarik dari kimia? Kita belum bicara soal saja, melihat deretan angkanya udah puyeng gitu kalau saya pribadi ya. Tapi ini sudahlah berhubungan dengan angka, soal pula. Kira-kira apa? Di mana letak menariknya kimia? Pribadi kalau saya pribadi menariknya kimia itu mungkin karena kita harus mencari tahu, misal senyawa ini dicampur dengan senyawa ini bisa menghasilkan Kan apa gitu ya? Terus juga terkadang menantang diri sendiri kalau misalkan hasilnya itu nggak sesuai dengan prediksi awal gitu. Pernah mencoba yang demikian? pernah. Apa kira-kira yang sudah pernah dicoba? Mungkin kalau nyampur sesuatu terus ada yang nggak sesuai gitu. Contohnya apa realnya? Misalnya nyampur apa ya yang tiba-tiba meledak Bu gitu, atau perubahan warnanya tidak sesuai yang saya prediksikan gitu. Waktu itu sempat praktek pembakaran sempurna. Jadi di video itu kan dia meledak, tapi saya enggak. Oh, jadi kalau berhasil yang meledak itu justru. Wah, kira-kira bagaimana? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Sempat meledak. Apalagi yang pernah dicoba? Mungkin percobaan asam dan basa. Perubahan warna kalau dicampur dengan asam apa, dicampur dengan basa. Oh gitu. Jadi awal mulanya tertarik kimia ke situ ya. Oh ternyata setelah ditekuni tidak sesulit yang seperti terdengar gitu. Itu dari sisi Stevi. Sekarang dari pembinanya. Jadi bagaimana? Ini bisa kita asumsikan Ibu sukses mengantar dia untuk menjuari FLS 2 maaf OSN. Kira-kira tipsnya apa ya? Misalnya persiapannya apa yang harus dilakukan supaya kita bisa melaksanakan itu dengan baik gitu. Nah, pertama sih memang kita harus memotivasi siswa supaya siswa itu senang dulu. Senang dulu ya. Nah, jadi saya memberikan praktikum gitu ya. Jadi supaya ini kalau misalnya seperti yang dicontohkan Stevi tadi kan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Bagaimana sih kalau pembakaran sempurna ya? Berarti kan tidak ada jelaga atau arang warna hitam. Jadi mereka itu bisa tertarik dengan mata pelajaran kimia. Kalau pembakaran tidak sempurna
sempurna, berarti yang ada arangnya. Ada arangnya. Nah, dengan praktek, ternyata kalau yang tidak ada arangnya berarti pembakaran sempurna. Berarti ada apa di situ kalau pembakaran sempurna sesuai dengan teori yang di buku itu kan? Kalau pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon itu menghasilkan karbon dioksida, uap air. Uap itu air. kan nggak ada, berarti kan dia berupa uap air, nggak ada kan? nggak terlihat. Nah, yang pembakaran tidak sempurna itu ada jelaga. Oh, ternyata di gelas ukurnya ada jelaga. Berarti kan itu pembakaran tidak sempurna. Makanya mereka itu lebih tertarik lagi. Nah, dengan mereka tertarik, makanya ada semangat tersendiri untuk belajar lebih giat lagi. Betul. Jadi yang utama membuat mereka tertarik. Di samping untuk menarik, praktek ternyata lebih memahamkan konsep ya. Kalau kita sekedar membaca teori mungkin akan jadi abstrak. Baik itu. Jadi yang paling utama membuat tertarik dulu. Nah, setelah tertarik, kira-kira kita harus bagaimana untuk membuat anak-anak misalnya mau mengikuti kompetisi? Tertarik sudah. Terus langkah berikutnya? Nah, di awal-awal saya itu adakan ini dulu, audisi dulu. Ya, kan bukan hanya Got Talent ya yang audisi. Ternyata untuk hal yang serius ada audisinya. Baik. Nah, bagaimana? Itu waktu masih zaman corona, itu audisinya lewat classroom. Siapa yang berminat mengikuti Olimpiade kimia itu masuk, silakan masuk di kelas ini gitu kan. Ternyata banyak yang tertarik ya. Terus saya kasih, ini kan waktu corona kan saya juga bikin video-video praktikum kayak gitu kan untuk menarik minat siswa. Betul. Banyak yang berminat. Terus saya kasih soal-soal kayak gitu kan. Nah, tapi lama-lama mungkin ada yang malas mengerjakan seleksi alam ya. akhirnya ya tinggal berapa orang yang saya pilih, walaupun mungkin di kelas dia bukan nilai tertinggi di kelas, tapi karena mereka semangat. Nah, itu yang saya pilih. Begitu. Untuk belajar. Jadi kalau tadi FLS 2N pembinanya melihat dari kegiatan belajarnya di kelas. Kalau kimia ternyata beda lagi cara pembinanya mengamati. Jadi bukan dari nilai tertinggi, tapi dari orang-orang yang bersemangat dan mau berlatih. Betul. Ya, tadi sudah persiapan melalui tahapannya ya. Pertama tertarik dulu, kemudian itu tadi diseleksi. Sekarang kita kembali ke Steffi. Kimia keren, ngeri loh bagi sebagian orang, dan ternyata kamu sukses menaklukkan. Ada enggak yang pengen kamu bagi ke teman? Bagaimana sih cara menaklukkan kimia? Mungkin kalau dari saya, saran saya yang pertama itu niat. Jadi kalau niat mau mempelajari suatu hal, pasti lama-lama kayak ketagihan sendiri. Ya. Niatnya harus sungguh-sungguh yang pasti. Terus setelah niat, terus kalau kimia itu kan harus digali lagi informasinya. Kemudian kita juga harus konsisten dalam berlatih mengerjakan latihan soal. Kemudian banyak-banyak membaca, karena selain soal yang harus menghitung, di kimia itu juga ada beberapa soal nalar yang dimana tidak semua harus sesuai bacaan. Jadi itu ya, berniat, banyak berlatih, perbanyak membaca. Terus sekarang rentang waktu untuk kamu latihan itu kan bukan sehari 2 hari atau bahkan seminggu 2 minggu ya, pasti panjang. Pernah bosan enggak sih? Mungkin pernah merasa jenuh karena tiap hari ngerjain. Terus kalau waktu jenuh itu datang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Di situ saya kayak mengingat kembali apa tujuan saya ikut ini. Tunggu sebentar, kalau boleh tahu apa tujuannya ikut? Awal saya ikut, saya merasa kayak diri saya di sini, saya mau menggali potensi saya. Boleh disimpulkan itu sebagai coba-coba atau tidak? Saya pengen cari jati diri nih, saya ini sukanya di bagian apa gitu, begitu ya. Baik, lanjut. Setelah ketemu jenuh yang pertama tadi apa? Kalau sudah ketemu jenuh, mungkin saya
kembali ingat. Mengingat Iya. tujuannya, Jadi dari situ diri saya merasa kayak semangat lagi. akhirnya jenuhnya hilang. Meskipun ini ya, ternyata ada satu rangkaian. Kalau yang digemari serius, cara menghilangkan jenuhnya ternyata serius juga. Mengingat kembali, nggak suka ya mendengarkan musik, baca novel, atau nonton drakor barangkali. Saya suka ngerajut. Rupanya kesukaannya serius juga. Iya kan, merajut itu bukan hal yang gampang loh. Jadi memang top. Kesukaannya serius, cara menghilangkan jenuhnya pun dengan hal yang serius. Itu tadi kalau ketemu bosan. Persiapan sudah, tadi latihan. Pada saat lomba sekarang yang kita bicarakan, semua yang dikerjakan pada saat latihan, pada saat lomba muncul tidak? Waktu yang masih tingkat kabupaten, semua yang dipelajari itu muncul. Kemudian naik ke tingkat Provinsi? provinsi. Iya. Mungkin ada beberapa yang baru saya lihat. Baru dilihat. Baru juga saya kayak tahu, oh begini cara dapatnya. Beberapanya juga sudah diajarkan. Kemudian masuk tingkat nasional itu cuma 5% saja Yang yang masuk. dari yang sudah dipelajari. Sisanya? Sisanya itu kayak benar-benar baru, jadi nalar, harus diasah lagi. Kemudian ada hitung-hitungan baru juga. Jadi proporsinya hanya itu. Berarti kalau boleh disimpan masih banyak hal yang perlu dipelajari ya. Sekarang Steffi kan kelas 12. Jadi berarti kesempatan di tahun terakhir mengikuti OSN ya. Kalau berdasarkan pengalaman ketika mengikuti OSN, kira-kira untuk yang berikutnya, calon peserta OSN berikutnya dari sekolah kita, kira-kira harus ngapain? Karena melihat yang itu tadi tingkat nasional proporsinya hanya 5% yang muncul. Bagaimana? Mungkin untuk peserta selanjutnya bisa cari-cari soal lain dan jangan hanya kayak terpaku sama soal yang ada di buku. Mungkin bisa explore soal-soal lain. Bisa juga dengan kayak mungkin berteman sama orang yang sudah sering ikut OSN. Jadi setidaknya ada gambaran gitu ya. Oh berarti teman juga menentukan ya. Jadi kalau selama ini Steffi bertemannya sama siapa? Jangan-jangan dia serius juga sampai bertemannya hanya dengan buku, begitu? Enggak juga ya. Oh baik. Itu tadi selama proses lomba. Sekarang beralih ke Ibu Anita. Selama proses lomba, kira-kira apa yang Ibu bisa lihat soalnya enggak? Enggak ya? Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Jadi kalau berdasarkan yang Steffi sampaikan itu hanya sepersekian persen, 5% ya kalau tidak salah dari yang selama ini dilatih. Kira-kira untuk tahu yang 95% supaya bisa diajarkan ke nantinya calon peserta berikutnya, kira-kira bagaimana tuh? Berdasarkan masukan Steffi atau itu soalnya bisa beredar di kayak di internet begitu? Bagaimana? Kalau soal nasional mungkin agak susah tidak? Susah diakses. Susah diakses. Jadi bagaimana solusinya tuh? Kira-kira? Berarti harus lebih banyak lagi latihan-latihan soal. Nah, siapa tahu dari selama ini kan baru kali ini kita jadi mungkin ya itu sebagai lecutan bagi saya juga untuk menambah lagi referensi soal ya. referensi soal-soal yang nanti mau diajarkan ke siswa. Jadi kalau misalnya nih, bisa nggak kita bikin semacam level gitu? Kalau soal-soal yang selama ini beredar itu misalnya masih di level mods gitu, atau yang keluar itu ternyata hot semua, atau bagaimana sih bentuknya? Kalau menurut Steffi? Soal-soal yang keluar itu bisa dibilang hoax. Terus tingkat kesusahannya lebih naik lagi. Lebih naik lagi dengan bentuk soal yang sama seperti latihan atau beda? Mungkin susunan soalnya sama. Beberapa itu butuh cara
di penyelesaian yang cukup rumit. Oh, cukup rumit ya. Jadi semacam berkait dengan beberapa teori gitu ya. Oh, baik. Sudah, pada saat sudah, Anda kan juara nih. Boleh tahu nggak sih apa hadiahnya? Bagaimana? Kan dari sebuah kejuaraan itu yang paling menyenangkan kalau kita bicara hadiah. Apa kira-kira hadiahnya? Hadiah yang mungkin saya dapatkan yang pertama itu dari sekolah. Berupa apa tuh? Boleh dong dibocorkan supaya yang lainnya supaya yang lainnya jadi ikutan. Ternyata berprestasi itu menyenangkan begitu. Jadi hadiah yang saya terima dari sekolah itu tablet. Wah, semoga tambah semangat. Apalagi? Kemudian kemarin ada waktu penyerahan penghargaan, itu berupa uang dan juga medali. Dari penyelenggara provinsi atau dari mana? Provinsi. Oh, dari provinsi. Baik. Kalau tadi nih FLS cabang Kria katanya dapat uangnya 1.500.000. Kalau cabang yang serius kira-kira dapat berapa? 2 juta. Wah, ternyata hadiahnya nggak main-main juga ya. Jadi kalau Anda peserta didik SMA Nusa berprestasi itu menyenangkan, betul-betul menyenangkan. Itu hadiah. Sekarang kita ke pembinanya. Kan nggak mungkin nih ceritanya Steffi bisa seperti ini kalau tidak ada campur tangan dari pembinanya. Pertanyaannya, apakah pembinanya dapat hadiah yang sama? Dapat dong. Oh, ternyata dapat juga. Jadi sama-sama menyenangkan ceritanya ya. Motivasi yang lain supaya Betul. nanti berprestasi lagi ke Baik. depannya. Kalau pembinanya saya nggak pengen tahu, nanti saya pengen lagi. Baik. Sudah, pada saat sudah, bicara hadiah juga sudah. Nah, sekarang kita di pembahasan terakhir. Kira-kira ke depan ceritanya di Steffi sudah boleh dong kita asumsikan sebagai percaya diri gitu. Masih ingin nggak menekuni kimia? Atau berencana kuliah jurusan kimia? Kebetulan cita-cita saya masih berhubungan sama kimia. Apa tuh? Dokter. Oh iya, Anda punya bekal yang lumayan memadai. Bukan lumayan, cukup memadai untuk jadi dokter. Baik, itu Steffi. Sekarang ke Ibu Anita. Ke depan, kira-kira bagaimana? Kita kan sudah istilahnya menorehkan prestasi. Kita menjuarai kimia tingkat provinsi. Kalau mengulik dari FLS 2N, dia targetnya naik. Jadi kalau tahun ini juara 2, katanya tahun depan juara 1. Nah, kalau dari kimia kan sudah juara 1 nih. Kira-kira target berikutnya apa? Ya nasional. Nasional dong. Anda yang dengar ini harus takut bukan takut ya, Anda harus bersiap. Kita karena siap juga. Saya harus siap-siap memang dari Betul. sejak dini. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira waktu itu kan berjalannya tidak terasa. Biasanya tiba-tiba seperti cepat berlalu saja. Kira-kira persiapannya apa saja? Nah, persiapannya itu ya mulai sekarang memang saya harus membimbing siswa yang berminat. Berminat ya. Jadi setiap seminggu sekali itu memang saya bimbing memang mulai sekarang gitu. Jadi kalau belajar kimia baru itu kan menyeluruh 1 sampai kelas 12. 12 ya. Jadi materinya itu harus selesai. Dan nanti ada tambahan-tambahan materi-materi yang itu yang seperti dikatakan Steffi tadi tidak ada di pelajaran ya. Ternyata muncul. Nah itu jadi kita harus mulai dini, sejak dini harus ada bekal memang. Iya. Kira-kira nih sudah punya calon belum? Ada beberapa ya? Ada 5 orang tuh yang rajin mengikuti bimbingan. Baik. Ingat tuh, kita punya 5. Nah semoga tahun depan dapat. Amin, betul. Semangat. Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Ada nggak kesan dan pesan yang ingin disampaikan? Misalnya Steffi, ternyata setelah menjadi juara saya merasa percaya diri atau apa begitu, boleh disampaikan? Mungkin pesan dan kesan saya terhadap Kesan dulu lah ya. kesan saya terhadap mata pelajaran ini sangat menantang saya untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian saya juga
akhirnya tahu kalau potensi saya tuh ada di sini. Pesannya untuk teman-teman yang menganggap kimia itu agak menakutkan gitu, bagaimana? Jadi pesan saya sebenarnya mata pelajaran ini tidak terlalu semengerikan Itu, jadi hanya di pikiran mereka ya. Ini tuh menyenangkan juga karena kayak kita baru mengetahui suatu susunan baru. Mungkin juga ada serunya karena kayak di kimia itu kan kita juga praktek. Terus untuk teman-teman yang akan ikut OSN tahun depan, tetap semangat dan selalu konsisten dalam mengerjakan latihan soal. Oh, itu saja ya, konsisten intinya. Jadi yang perlu Anda tahu sekalian, pelajar Nusa, ternyata kimia tidak semengerikan itu gitu. Buktinya ini ada yang bisa menaklukkannya. Kalau dari pembina, kira-kira apa yang bisa dipesankan buat calon peserta OSN berikutnya? Untuk calon peserta OSN berikutnya, semangat belajarnya. Semangat. Jadi harus konsisten juga belajar. Betul. Jangan mengandalkan yang dari sekolah saja. Jadi di rumah juga butuh berlatih dan berlatih. Konsisten dan proaktif ya. Jadi itu. Baik, Steffi, terima kasih. Ibu Anita, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini.